Makanya abah saya pada waktu dia di militer itu diarahkan ke manajemennya. Dia membukukan, banyak sekali membukukan apa keluar masuknya. Ini jadi abayat itu. Makanya sering dia itu kalau orang sekarang di logistik. Itu abayat pada waktu di militer. Setelah itu di sini dibentuk, mau jagung sudah dibentuk. Lalu abah ada muncul perang 10 November. Abah menghadap ke Kiai Hasyim. Jadi menghadap ke Kiai Hasyim, yaitu untuk minta restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU Mojokerto Official yang berbahagia, kali ini podcast yang kedua pada hari bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni pada bulan Agustus ini. Alhamdulillah kami kedatangan tamu yang istimewa. Dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, semua elemen itu berjibaku mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh-tokoh di Mojokerto juga turut berjuang, diantaranya seperti Kiai Akhyat Halimi, Kiai Munasir Ali, kemudian ada Mansur Solihi, dan juga termasuk Kiai Haji Muhammad Suhud. Nah, siapakah beliaunya ini? Nah, nanti kita akan ngobrol banyak menggali Kiai Suhud itu siapa beliaunya ini. Nah, yang pernah saya tulis di buku sejarah 15 Kiai Mojokerto, Kiai Suhud ini adalah alumnus Cibarosa, di mana waktu itu semua kabupaten, ya, beberapa daerah itu mengirim perwakilan santri untuk dididik secara militer oleh Jepang selama 3 bulan di Cibarosa. Nah, salah satu perwakilan dari Mojokerto itu adalah Kiai Suhud. Nah, Kiai Suhud ini. Nah, siapakah beliau dan bagaimana perannya di dalam kemerdekaan ini? Pada kali ini kami kedatangan tamu, yakni putra beliau, Kiai Suhud, putra yang ke-9, yakni Kiai Haji Muhammad Agus Yakub SAG. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki kami ingin tahu siapa sih sebenarnya Kiai Suhud itu, bagaimana perannya, niki saged diceritakan bagaimana sosok Kiai Suhud niku. Awal mula Kiai Suhud itu, abah saya itu lahir itu di Kediri. Kelahiran Kediri, Pare Kediri. Setelah itu pindah hijrah ke Somombito. Nah, di Somombito dekatnya pasar Somombito. Karena mengikuti daripada orang tua. Setelah di situ dia kecil, dibesarkan sampai menginjak SD. Dia mondok di tempatnya Somombito, itu kan dekat dengan pesantren juga. Yang sekarang menjadi sekolah khairiyah itu. Nah, di situ mulai sampai usia yaitu 14 tahun baru pindah mondok ke Tebuireng. Jadi mondok di Tebuireng, insya Allah kalau kira-kira tahun 30-an. Tahun 30. Nah, 1930. Niku nggih menangi abayat niku nggih. Satu angkatan niku. Tapi sebelum abayat itu mondok, abah saya itu sudah di situ. Jadi setelah itu mondok, setelah abah saya itu naik jadi pengajar, abayat masuk satu kamar. Jadi satu kamar sama Yai Sidik. Yai Sidik itu Rois Am dulu jadi di Jember. Itu satu kamar. Jadi itu.
Satu kamar. Setelah di Tebu Ireng kira-kira sampai tahun ya sekitar 12 tahun. 12 tahun. 12 tahunnya di 12 tahun di Tebu Ireng. Dari Okay. paling lama di Tebu Ireng. Jadi mondoknya. Setelah itu baru kenal sama yaitu Pak Wahid. Yai Wahid Hasim. Yai Wahid. Kalau abah saya itu memanggil kan Wahid, memanggil kan dengan apa? Pak. Pak. Tapi kalau dia memanggil itu Yahi. Kalau bicara selalu berpakai bahasa Indonesia. Jadi tidak pernah pakai bahasa Jawa. Jadi kalau itu spesialis untuk apa? Antara abah saya dengan Yesus dengan Pak Wahid itu kalau memanggil dengan memakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tidak bahasa Jawa gitu. Tidak bahasa Jawa. Biasanya santri kan gitu, ngomong inggil. Itu. Jadi setelah di pondok dia apa? Mengikuti insya Allah mengikuti apa? Kursus. Jadi kursus pada waktu itu entah tahun kalau di sini ada itu pembukuan ini. Okay. Insya Allah ini sebagai bukti otentik ya. Jadi nanti kita tidak asal apa kita ngomong gitu loh. Yang saya khawatirkan. Ada ijazahnya ngoten nggih. Jadi nanti riwayatnya itu kan ada. Ini. Okay. Jadi ini ada. Jadi riwayatnya. Nah, jadi mulai apa? Dia mulai mondok. Okay. Terus sama kursusnya Yai Wahid nih. Sama kursusnya. Nah ini kan ada ini. Jadi riwayat dia mulai. Jadi di Tebu Ireng mulai tahun 30 sampai 43. Jadi itu masuk di Tebu Ireng. Jadi itu. Jadi lalu apa? Diperbantukan untuk kursus dia berangkat di Jakarta. Di Jombang menjadi utusan tahun 37 mengikuti kursus politik. Jadi sekolahnya sudah dijuruskan ke politik sama Yai Hasim. Gitu. Nah, kursus sampai setelah itu latihan guru. Jadi latihan guru tahun 43. 3 bulan latihan kiai di Jakarta. Kiai yang latihan. Dulu memang ada penggodokannya. Jadi dulu itu memang apa? Tebu Ireng diatur untuk menjadi seorang kiai harus mengikuti itu pelatihan. Jadi itu pada waktu masa di Tebu Ireng. Setelah itu membentuk apa sama Pak Wahid bergelut dalam NU sama apa sebelum di apa di TNI sebelum di tentara. Hizbullah. Sebelum di Hizbullah itu banyak berkecimpung di NU. Jadi itu apa saya dulu. Kok ceritanya pindah ke Mojokerto itu bagaimana itu? Gini, karena apa saya itu kan pendidikannya pertama itu kan dalam masalah politik. Masalah politik. Jadi makanya banyak sekali ulama itu yang menjuluki apa jinnya politik. Jinnya politik. Iya. Itu apa saya itu juluki. Memang didikannya Yai Wahid ya sejalan. Sejalan itu. Jadi setelah dia pindah ditugaskan Yai Hasim ke Surabaya, masuk di apa Tenggilis di sana sama Yai Hasim, di sana juga Yai Hasim. Jadi itu di sana gerilya dia apa yaitu membuat pendidikan jadi masuk ke mendirikan madrasah. Jadi pada waktu itu madrasah juga banyak tidak semudah kalau pendidikan sekarang tidak semudah apa yang kita mendirikan dulu banyak cemoohan juga. Juga halangan dari penjajahnya dari ulama juga harus bisa tapi kita itu berarti kan programnya NU ketika mendirikan sekolah-sekolah di daerah-daerah dan alumnus Tebu Ireng ini yang dipasang di sana jadi kiainya di situ jadi dipasang jadi masuk di Tenggilis ke Dresmo
mendirikan madrasah. Dulu itu kan namanya madrasah. Jadi didirikan madrasah, dia tidak mau. Apa minta ngaji nulis? Oh iya, ngaji nulis. Gitu. Jadi pesantren tidak boleh mendirikan madras. Katanya bilang sarung madras itu masih kalah dengan sarung plekat, katanya gitu. Maksudnya ulama-ulama itu. Sarung plekat. Sarung plekat. Jadi katanya. Jadi kita kan sarung plekat itu sarung bermerek. Oh, ngoten. Gitu. Jadi madras gitu loh. Gitu. Jadi madras itu saringan tahu. Kata orang. Nah, sampai di situ, setelah itu baru apa? Dia pindah ke Mojokerto. Di sekolah juga? Juga di sekolah di apa? Di MI, sekarang di MI Kauman kalau dulu. Al-Muksinun. Itu. Kalau di sini diterangkan bahwa apa masih apa jadi dikatakan kepala sekolah madrasah NU. Itu. Berarti kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya. Madrasah NU ini tahun 37 sampai 43. Itu mulai merintis awal. Tapi sekarang kalau kita lihat MI di sini, yang apa? Yang kita lihat yang tahu sejarahnya dari mana kan tidak ada. Nah, itu. NU ini, gitu. Jadi dulu, nah, ini pada waktu apa saya itu awal-awalnya di MI ini. Setelah itu ada pendaftaran, jadi apa? Untuk pendidikan militer, dia mengikuti. Mengikuti itu mewakili Mojokerto? Bukan mewakili Jombang. Tapi dia mewakili Mojokerto. Mewakili Mojokerto. Mojokerto itu 3 orang. Jadi Pak Mulyadi sama Ahmad Yatim. Ahmad Yatim ini kakaknya Pak Mul. Orang Ngares juga gini? Iya. Pak Mulyadi itu tempatnya di Ngares, tapi dia karena menempatnya di Kauman, di MI itu juga menampung karena dia anak yatim. Jadi tidak bapak, tidak emak. Itu Pak Mul sama ini. Jadi setelah dia mengikuti, orang 3 ini berangkat ke Bogor. Ke Bogor. Itu yang pendidikan Cibarusah. Jadi pendidikan. Pernah jenengan diceritani bagaimana pendidikan di Bogor itu? Kalau kan dilatih oleh Jepang. Ya. Kalau karena apa? Dia cerita itu pendidikan di Bogor pada waktu itu dilatih oleh Jepang. Jadi tidak seperti apa saya lihat di dalam film-film, dalam apa itu. Jadi di sana itu kan kalau kita lihat cara berpakaian terlalu resmi. Jadi di sana itu hanya pada waktu latihan aja bisa pakaian kain. Kalau sehari-harinya tidak bisa untuk pakaian kain. Yaitu pakaian yang terbuat dari karet. Tuh. Jadi pakaiannya terbuat dari karet. Jadi kalau dibuat lari ya plok. Gitu kan. Dan cara makannya tidak seperti tentara, katanya tentara sekarang atau apa. Terjamin kalau sekarang. Ya, lebih mulia sekarang. Kalau santri itu lebih mulia sekarang gitu loh. Jadi kalau makan di sana itu dikasih apa? Makanan itu apa? Ampas tahu sama sop. Sopnya itu bukan, kalau sini sop buntut bukan. Tapi makanannya itu sop yang apa? Dari kubis, wortel, lobak. Itu ya. Kalau apa? Kalau buang air selalu terus sampai diare gitu ya. Itu. Ya pada waktu di sana pendidikannya dilatih untuk, makanya kalau kita lihat 3 bulan dilatih di sana itu sama dengan apa? Berhasilnya tidak seperti masa, kata apa saya, tidak masa seperti masa Belanda. Jadi masa Belanda kita tidak diajak untuk berpikir, tapi pada waktu masa apa? Jepang diajari cara menembak, cara bergerilya juga, cara diplomasi itu diajari. Terus pasca dari pendidikan di Bogor itu, di Cibarusah itu, kalau dulu Bogor ya, kalau sekarang Bekasi. Terus kemudian beliau memang melatih akhirnya. Jadi setelah
Dari sana pulang ke Somombito. Di Somombito dia apa? Keinginan untuk membentuk, lalu apa? Menemui di Mojokerto sama Ahyat. Jadi Abayat. Kalau saya memanggil itu Abayat. Setelah itu dia membentuk untuk cikal bakalnya daripada suatu Hizbullah ini. Jadi cikal bakalnya daripada Hizbullah. Jadi setelah itu apa? Diajak untuk apa? Dikumpulkan, dilatih di Mojokerto itu di Pulo. Itu ya, yang pesertanya santri dan para pemuda di para Mojokerto. Pemuda. Yang latih Yai Suhud. Sama Abayat juga. Lah untuk kemiliterannya apa yang latih? Untuk suhunya mungkin Abayat. Jadi Abayat itu karena apa? Ya pada waktu di Tebu Ireng itu juga punya apa? Dia orang jago juga. Tapi juga di dalam jagonya itu jago di dalam manajemen. Jadi pada waktu itu juara ngetik itu nasional. Itu. Jadi kalau ngetik itu enggak pakai gini, dia sambil mungkur baca ini sudah tangannya sudah tahu. Saking ngapalin. Dan juga orang yang berhati-hati dalam manajemen. Tuh. Makanya abah saya pada waktu dia di militer itu diarahkan ke manajemennya. Dia membukukan, banyak sekali membukukan apa keluar masuknya. Ini. Jadi Abayat itu. Makanya sering dia itu kalau orang sekarang di logistik. Itu Abayat pada waktu di militer. Setelah itu di sini dibentuk, Mo Jagung sudah dibentuk, lalu Abah ada muncul perang, 10 November, Abah menghadap ke Yai Hasyim. Jadi menghadap ke Yai Hasyim, yaitu untuk minta restu. Jadi setelah itu dikasih mandat, dia direstui, akhirnya banyak anak pondok-pondok itu diambil sama Abah. Minta restu napa niku? Minta restu untuk dimasukkan kepada suatu peperangan. Itu. Akhirnya dimasukkan militer semua. Pada waktu itu sekitar 6.000 santri untuk pondok di Tebu Ireng itu hampir separuh itu habis. Ikut perang? Ikut, diambilkan, dimasukkan militer, dilatih. Itu. Di Tebu Ireng diambil. Di pondok-pondok besar? Pondok-pondok itu banyak sekali. Terus ceritanya Yai Suhud juga melatih perampok-perampok barang niku. Kalau untuk perampok-perampok apa itu pada waktu itu untuk memperbesar tentara. Makanya apa ini membuat yaitu membentuk daripada anak buah ini bermacam-macam. Jadi ada yang santri, ada yang gelandangan itu mulai Surabaya sampai sampai Kertosono. Itu semua ditangkapi, anak kecil-kecil dimasukkan di camp kalau sekarang. Jadi di situ disunat, ya semuanya dikasihan. Setelah itu dimasukkan ke tentara. Oh, ngoten. Dilatih? Dilatih. Setelah itu santri juga ada. Nah, bandol-bandol maling ini semuanya diajak perang. Iya, baik kampung-kampung yang tertangkap mencuri langsung diambil, dimasukkan gudang. Pada waktu gudangnya itu di Somombito. Oh, di Somombito. Somombito, yang sekarang pabrik Somombito yang sekarang dihabis itu. Nah, di situ kan logistiknya Jepang kan di situ semua. Mulai makanan pokok itu di situ. Jadi membentuk itu karena Abah sendiri tahun 45 sampai 46 itu merangkap jabatan. Benar komandannya itu Pak Gus Wahib Wahab. Nah, tapi yang merangkap jabatannya itu dijabat oleh Abah saya. Jadi makanya merangkap jabatan. Dia merangkap jabatan 4 sampai di Dewan juga. Di Mojokerto ini di Dewan. Dewan Pejuang.
Jadi kalau dulu Dewan Pejuang, jadi sama dengan DPR. Nah, di situ jabat di Dewan itu pada waktu itu. Tapi sempat masuk ke tercatat di tentara TNI enggak? TNI itu apa saya sampai 51. Oh, sampai 51. Sampai 51. Sampai 51. Jadi veteran juga berarti veteran. Ini kan ada juga dia di veteran. Sepak terjangnya yang di apa? Kalau kita lihat di apa? Di tentara itu karena menjabatnya itu wilayahnya itu Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Kediri, itu wilayahnya. Jadi seperti Gus Kholik itu wilayahnya Kediri, Kertosono. Gus Kholik Hasim. Ya, Gus Kholik Hasim. Pak Yusuf Hasim. Jadi Pak Yusuf Hasim itu juga. Jadi pada waktu itu apa saya itu istilahnya kalau di tentara itu jadi motorik. Jadi orang yang apa? Menggerakkan, bukan menjabat. Itu loh. Jadi orang yang menggerakkan. Setelah beliau keluar tahun 51 itu beliau terus aktivitasnya nopo nih? Aktivitas setelah tahun 51 aktivitas karena banyak apa? Tidak titik temu apa antara kesepakatan dalam tentara, banyak yang dikeluarkan. Jawaban saya lebih baik keluar. Jadi akhirnya keluar, dia masuk ke dunia politik. Tetap karena pendidikannya politik, jadi masuk ke politik juga. Partai NU. Partai NU dan DPR di sini tahun 65. Oh, tahun 65. Iya, DPR NU pertama. Itu. Jadi DPR NU. Terus beliau akhirnya menetap di Ngares nih, ya, menetap di Ngares. Tahun berapa tahun Ngares nih? Tahun kalau di Ngares itu sekitar tahun 50-an. 50-an gitu. Berarti napa memperistri ibu nih nggih. Bunyai nih nggih. Bunyai kawinnya itu tahun 45. Oh, tahun 45. 45 dibawa ke Kediri. Oh, betul. Jadi karena apa? Ini statusnya apa? Karena jadi buron. Oh, gitu loh. Istilahnya bukan buron karena masalah di dalam masyarakat, enggak. Apa karena menjadi suatu bidikan. Ya, pada waktu Bung Tomo pidato di sini di Mojokerto. Setelah itu yang jadi buron itu apa saya? Gitu. Karena mungkin tadi yang menggerakkan. Selebaran itu sudah disebarkan. Tapi apa saya itu ya di situ. Karena penggerak orang-orang tadi apa dijadikan tentara itu kan berbahaya. Nah, karena otak penggeraknya itu loh. Apa itu pada waktu itu. Jadi makanya kalau kita lihat antara Jombang Mojokerto, siapa sih orang yang sebenarnya itu? Nah, kalau kita lihat banyak sekali orang, oh ya saya pernah apa, tapi kan tidak punya real yang bisa untuk jadi apa, bukti itu tidak ada. Itu loh. Nah, untungnya apa, saya itu punya piagam itu dari stempelnya dari Yai Hasim itu. Memang yang dari seluruh Indonesia ini yang piagamnya masih ada dan terdokumentasikan memang Yai Suhud. Ya itu.